Ini materi ke pertemuan ke-15 atau materi terakhir, yaitu sejarah ketatanegaraan Indonesia. Pertama, periode proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45. Apa yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945? Maka hal-hal yang dilakukan, yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, menetapkan Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Pembentukan departemen-departemen oleh presiden. Pengangkatan anggota KNIP oleh presiden. Yang kelima, pembentukan 8 provinsi oleh PPKI. Tanggal 29 Agustus 1945 PPKI dibubarkan oleh presiden dan dibentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Apa tugasnya? Membantu presiden dalam hal ini terserah kepada presiden di dalam bidang apa KNIP memberikan bantuannya. Ya, saat pertama kali Indonesia merdeka. Jadi semua pekerjaan terserah pada presiden yang menentukan apa yang harus dikerjakan. Kepada KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Tanggal 16 Oktober 1945 Wakil Presiden mengeluarkan maklumat nomor 10 tahun 1945, 10 Romawi 1945, menetapkan KNIP sebelum MPR dan DPR diberi kekuasaan legislatif dan ikut serta menetapkan GBHN. Ya, selanjutnya tanggal 14 November 1945 dikeluarkan maklumat pemerintah sebagai tindak lanjut maklumat Wakil Presiden nomor 10 45, yaitu pembentukan kabinet baru. Ya, saat itu ditentukan kabinet baru, dan kabinet ini bertanggung jawab kepada KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Ya, jadi kalau kita lihat dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar pertama kali. Ya, jadi kalau saya bilang semalam beli undang-undang yang lengkap, kalian bisa lihat di situ yang Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama kali. Presiden memegang kekuasaan pemerintah, dan di dalam pasal 17 yang menetapkan Menteri Negara diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah presidensial. Yang kedua, periode konstitusi RIS 27 Desember 1945 dan 17 Agustus 1950. Yang pertama, ketentuan hukum internasional. Menurut hukum internasional, suatu wilayah yang diduduki sebelumnya statusnya tidak berubah. Ya, apa artinya itu? Jadi wilayah mana yang diduduki Hindia Belanda pada saat itu adalah Indonesia. Ya, pada saat masa penjajahan, wilayah negara Indonesia mana yang diduduki oleh Hindia Belanda pada masa penjajahan itu adalah wilayah Indonesia, yang dilanjutkan oleh Jepang yang mendudukinya. Kenapa Timur Timur merasa beda? Karena Timur Timur tidak dijajah oleh Belanda. Kalaupun dijajah oleh Belanda, dia sebentar. Dia lama dijajah oleh Portugis atau Portugal sekarang yang kita kenal. Akhirnya perjanjian
Potsdam, yaitu diadakan menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua yang diadakan oleh negara sekutu dengan pihak Jepang, Italia dan Jerman. Perjanjian ini menetapkan bahwa setelah Perang Dunia Kedua selesai, maka wilayah yang diduduki oleh ketiga negara ini akan dikembalikan kepada penguasa semula. Jadi wilayah-wilayah negara yang diduduki pada saat Perang Dunia Kedua, maka itu balik ke negaranya masing-masing, ya, enggak kepada negara penjajah, ya, enggak dipegang oleh Amerika, enggak dipegang oleh Inggris, tetap balik ke negaranya. Walaupun ada beberapa negara yang tetap mengakui Inggris atau Amerika sebagai negara induknya. Ya, untuk mengakhiri konflik dengan Belanda pada tanggal 25 Maret 1947 kita kenal dengan Perjanjian Linggarjati. Ya. Di pelajaran sejarah pasti ada ini, Perjanjian Linggarjati. Apa itu? Bahwa Belanda mengakui Republik Indonesia berkuasa secara de facto atas Jawa, Madura, Sumatera dan wilayah lain yang berkuasa adalah Belanda. Ya. Nggak ada disebutkan wilayah Papua, karena memang mereka di Papua hanya sebentar, nggak selama di wilayah Indonesia lainnya. Belanda dan Indonesia akan bekerja sama dalam membentuk RIS, Republik Indonesia Serikat. Ya, ada aturan, ada di Undang-Undang Dasar lengkap itu ada konstitusi RIS. Kalian bisa pelajari. Belanda dan Indonesia akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Jadi hasil perundingan menimbulkan penafsiran yang berbeda antara Belanda Indonesia mengenai soal kedaulatan Indonesia Belanda. Sebelum RIS terbentuk, yang berdaulat menurut Belanda adalah Belanda, sehingga hubungan luar negeri internasional hanya boleh dilakukan oleh Belanda. Jadi sebelum konstitusi RIS, Belanda menganggap bahwa yang berdaulat itu adalah Belanda. Jadi Indonesia masih di bawah kekuasaan Belanda. Sedangkan menurut Indonesia, RIS terbentuk berdaulat adalah Indonesia, terutama Pulau Jawa, Madura, Sumatera, sehingga hubungan luar negeri juga boleh dilakukan oleh Indonesia. Ini perbedaan yang terjadi. Belanda meminta dibuat polisi bersama, tetapi Indonesia menolak. Indonesia membuat polisi dan ABRI sendiri. Dulu ABRI, ya, ABRI, polisi nggak ada ABRI. ABRI itu semuanya. Baru dipecah menjadi polisi dan tentara. Tentara dipecah menjadi 3. Ya. Ya, Belanda banyak menduduki wilayah-wilayah negara Indonesia. Kita lihat ini ya. Negara Indonesia Timur, negara Pasundan termasuk distrik Jakarta, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan. Selanjutnya negara yang dipersiapkan yaitu Kalimantan Timur, Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Tenggara, Bangka, Belitung dan Jawa Tengah. Tetap nggak ada di situ Timur. Karena apa? Karena memang Timur itu adalah Portugis, makanya mereka minta merdeka karena rasanya tidak sama sejarah kemerdekaannya. Ya.
Kalau salah nanti bisa direvisi. Indonesia mengumumkan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Timur masih perang. Ya, mereka merdeka kalau saya nggak salah ya 21 Juli 1959. Itu Portugis baru angkat kaki dari Timur. Ya, itulah menjadi salah satu dasar mereka minta merdeka. Lanjutnya masuk di periode 17 Agustus 50 dan 5 Juli 59. Ini kalau kita kenal itu Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Ya, di sini timbulnya pemberontakan separatis seperti yang pertama APRA, Angkatan Perang Ratu Adil di Bandung 23 Januari 1950. Pendudukan Andi Ajas CS di Makassar 5 April 50. Pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan di Ambon 25 April 1950. Pemberontakan Ibnu Hajar CS di Kalimantan Selatan 10 Oktober 1950. Pemberontakan DITII Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan 17 Agustus 51. Pemberontakan Balayon 426 Jawa Tengah 1 Desember 51. Pemberontakan DITII Daud Beureh di Aceh 25 September 53. Peristiwa Dewan Benteng Sumatera Barat 20 Desember 56. Pemberontakan PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia 15 Februari 59. Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta 15 Februari 58. Konstituante dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 53 menyatakan perubahan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Ini karena perpindahan dari konstitusi RIS menuju undang-undang. Merelakan Undang-Undang Dasar 50 mulai berlaku tahun 17 Agustus 50. Terbentuknya konstituante diresmikan di Kota Bandung 10 November 1956. Selanjutnya periode 17 Juli 59 dan 66 ini balik ke Undang-Undang Dasar. Itu mulai dari amandemen 1, 2, 3, 4. Nanti sampai ini periode Orde Baru. Jadi 17 Juli 59 dan 66 biasa dikenal dengan Orde Lama dengan sebutan organisasi terpimpin yang dipimpin oleh Bung Karno, diterima sebagai dasar penyelenggaraan negara yang ditetapkan dalam TAP MPRS nomor 865. Banyak terjadi penyimpangan seperti lembaga negara yang ada bersifat sementara atau pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ada wacana itu melalui TAP MPR S nomor 3 1963. Kalau kalian belajar sejarah Pancasila dan kewarganegaraan pasti kalian kenal dengan TAP MPRS nomor 363. Disitulah banyak terjadi penyimpangan di bidang politik yang puncaknya meledak pada kasus pemberontakan yang kita kenal sebagai G30 SPKI. Dan karena itu juga keluar surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto, yaitu surat perintah 11 Maret 66 yang kita kenal dengan Super Semar. Nah, jadi kalau kalian orang-orang pendidikan Pancasila kewarganegaraan, kata-kata seperti ini jangan kalian asing.
karena kalian nanti mengajar juga akan keluar kata-kata seperti ini. Ya. G30 SPKI, Super Semar. Selanjutnya ada di periode Orde Baru atas dasar surat perintah 11 Maret 66 atau yang kita kenal dengan Super Semar, merupakan akar awal jatuhnya Presiden Soekarno yang kekuasaan negara dipegang oleh Jenderal Soeharto. Ya, beberapa hal yang terkenal oleh Presiden Soeharto atau yang kita kenal dengan Orde Baru. Jadi Orde Lama itu Presiden Soekarno, Orde Baru di Presiden Soeharto. Yaitu pertama demokrasi Pancasila. Ya, adanya konsep dui fungsi ABRI. Jadi disinilah mulai dipisah. Ya, adanya golongan karya. Golongan karya bukan partai. Golongan dalam masyarakat. Kekuasaan di tangan eksekutif atau penumpukan kekuasaan. Jadi kekuasaan semuanya terfokus pada eksekutif. Ya, kekuasaan membuat undang-undang juga di eksekutif, kebijakan di eksekutif, seharusnya yang undang-undang di legislatif jadi di eksekutif. Ya, peraturan-peraturan yang seharusnya di legislatif jadi di eksekutif. Jadi Presiden Soeharto difokuskan ke eksekutif. Adanya sistem pengangkatan dan lembaga-lembaga perwakilan, penyederhanaan partai politik, dan adanya rekayasa dalam pemilihan umum. Ya, Soeharto tetap menjadi presiden untuk beberapa kali. Saya ingat kalau nggak salah saya itu 26 tahun. Jadi kalau periodenya per 5 tahun berarti dia 5 periode plus 1 tahun. Ya, kalau dulu memang belum ada terkenal periode. Kita nggak bisa juga salahkan karena kelamaan dia memimpin, tidak. Jangan kita hanya melihat kesalahan seseorang, tapi lihat apa yang dihasilkannya. Lihat masa Soeharto, kalian boleh tanya sama keluarga kalian yang mungkin hidup di zaman Soeharto. Harga minyak masih ribuan, 1.900 rupiah, 1.000 pun itu masuk di Habibie, di SBY enggak, 600, 300 pun ada. Ya. Memang mencari kerja itu susah pada saat itu. Tapi itulah, kebutuhan pun tidak susah. Istilahnya dulu kan bilanglah 1.000, 10.000 kita udah berlebih uangnya untuk ngisi sepeda motor. Harga dolar tidak pernah menyentuh 10.000 di masa Soeharto. Ya. Apa dampaknya sekarang sudah 15.000 kalau saya nggak salah. 15.000. Apa dampaknya? Semuanya naik. Harga sembako naik, harga apapun naik. Karena acuan perekonomian dunia kepada dolar. Yang terakhir periode reformasi tahun 98 sampai sekarang, setelah amandemen keempat 1945, ya, setelah amandemen keempat, jadi ada Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen keempat, ya, sistem kenegaraan Indonesia yang pertama NKRI harus tetap dipertahankan. Jadi penyebutan Indonesia ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Kedaulatan ada di tangan rakyat yang sampai sekarang masih ditetapkan pemilihan langsung. Apapun itu, anggota legislatif kita pilih namanya, presiden kita pilih orangnya, DPD kita pilih namanya, ya, wali kota kita pilih langsung orangnya, gubernur pun kita pilih orangnya. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum
Jadi apa maksudnya ini? Apapun tindak tanduk kita di perbuatan kita di selama hidup di Indonesia ini ada hukumnya, ada aturannya, ada undang-undangnya. Kita naik sepeda motor, ada undang-undang lalu lintas yang harus kita pahami. Ya. Sistem pemerintahan adalah presidensial. Presidensial adalah sistem pemerintahan yang dikepalai oleh seorang presiden. Ya. Sistem parlemen menggunakan bicameral system. Apa itu? Sistem 2 kamar, yaitu adanya DPR dan DPD. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Ya. Kalau dulu di sebelum Undang-Undang Amandemen, MPR itu sebagai lembaga tertinggi negara, sekarang tidak, sama kedudukannya dengan Presiden, DPR dan DPD. Hubungan organisasi pemerintah dalam garis vertikal dengan asas desentralisasi dan otonomi yang luas yang kita kenal. Adanya sistem desentralisasi, yaitu menyerahkan seluruh urusan rumah tangga masing-masing kepada wilayahnya masing-masing. Kalau dulu dalam sistem pemerintahan Soeharto, sistem pemerintahan di daerah pun diatur oleh ketentuan dari presiden. Ini tidak, balik ke negara wilayahnya masing-masing. Karena masyarakat di wilayah itu yang tahu akan apa tentang wilayahnya sendiri. Adanya lembaga-lembaga baru, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Itu dalam Undang-Undang 1945. Dia muncul baru. Kalau dulu sebelum amandemen, bahwa hanya ada Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi peradilan. Ya. Jadi walaupun dia sengketa undang-undang segala macam, tetap ke Mahkamah Agung dulunya. Pemilu segala macam tetap ke Mahkamah Agung. Kalau sekarang sudah balik ke Mahkamah Konstitusi, sudah dipisahkan. Jadi kalau Mahkamah Agung hanya sebatas dengan aturan hukum umum, kalau konstitusi berkaitan dengan undang-undang dan peraturan, termasuk pemilu, pilkada, pilgubsu, presiden, wakil presiden. Yang ada gugatan yang kalian lihat tontonannya setelah seminggu setelah pemilihan, pasti ada itu di televisi. Inilah pertemuan terakhir kita di semester ini, mata kuliah Hukum Tata Negara, Prodi PPKN di Stekip Priyama. Ya, selanjutnya kita akan menghadapi ujian akhir untuk kenaikan ke semester berikutnya.